Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Jangan lupa di masa pandemi ini adik-adik harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah, adik-adik harus selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ya. Oh iya, kakak belum memperkenalkan nama nih. Perkenalkan, nama kakak Kak Hasna. Di sini kakak akan mengenalkan apa itu reklame dan bagaimana sih cara pembuatan pamflet. Nah, adik-adik sebelumnya dengarkan cerita ini dulu ya. Suatu hari di daerah Cibiru ada seorang anak dari kalangan keluarga penjual bakso. Ia menjual bakso murah dan juga enak. Tapi warung baksonya itu tidak begitu ramai pelanggan karena banyak yang tidak tahu warung bakso tersebut. Lalu si anak tersebut berpikir untuk menawarkan baksonya dengan cara membuat spanduk, brosur, dan juga poster untuk ditempelkan di depan warung baksonya. Dibagikan ke orang-orang dan dikirim ke sosial media. Tidak lama kemudian setelah melakukan hal itu, warung ini ramai pengunjung. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut apa sih yang disebut reklame? Ya, tepat sekali. Reklame merupakan sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan menghadirkan sebuah produk-produk kepada publik melalui gambar dan kata-kata yang menarik di dalamnya. Nah, adik-adik, dari pengertian reklame tadi, apakah adik-adik tahu ciri-ciri reklame seperti apa? Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, dari gambar tersebut bisa diketahui bahwa ciri-ciri reklame yaitu yang pertama, singkat, jelas, dan mudah dimengerti kalimatnya. Lalu yang kedua, menarik dan mencolok. Yang ketiga, jujur. Maksudnya, kata-kata yang di dalamnya memberikan informasi tanpa adanya rekayasa. Yang keempat, dilakukan secara berulang-ulang sehingga masyarakat mengetahuinya atas informasi tersebut. Selain dari ciri-ciri reklame pun mempunyai dua jenis loh. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini ya. Dari kedua gambar tersebut, gambar mana sih yang termasuk reklame komersil? Ya, betul sekali, yaitu gambar yang pertama. Karena gambar tersebut berupa poster yang dibuat untuk kepentingan bisnis agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu merupakan gambar apa coba? Ya, betul sekali, gambar yang kedua itu merupakan reklame non-komersil karena poster yang ditunjukkan berisi peringatan untuk kepentingan masyarakat umum. Inilah contoh-contoh reklame non-komersil. Adik-adik sudah mengenal ciri-ciri reklame dan jenis-jenis reklame. Sekarang adik-adik akan membuat reklame non-komersil. Adik-adik akan membuat pamflet. Pernahkah adik-adik sebelumnya membuat pamflet? Jika belum, maka simaklah langkah-langkah berikut ini ya. Di sini kakak akan membuat reklame di dalam aplikasi Canva ya. Nah, adik-adik bisa mendownload aplikasi Canva ini di Google Play Store. Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Pertama, adik-adik klik aplikasi Canva terlebih dahulu. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, adik-adik klik kisah Anda. Setelah itu, adik-adik pilih kosong. Nah, jika sudah seperti ini, adik-adik klik tanda tambah di bagian kanan bawah. Di sini ada template, ada unggahan, foto, elemen, teks, musik, video, roll kamera, latar, folder, dan yang lainnya. Sekarang jika adik-adik ingin menambahkan latar, adik-adik klik latar. Lalu adik-adik bisa pilih warna sesuai keinginan kalian. Di sini kakak akan menggunakan warna hijau toska ya. Nah, latar sudah berubah menjadi warna hijau toska. Sekarang kakak ingin menambahkan gambar. Adik-adik klik lagi tanda tambah di bawah ini, lalu klik foto. Setelah itu adik-adik geser ke kanan
lalu ada roll kamera atau galeri. Setelah itu adik-adik klik gambar yang adik-adik inginkan. Nah, kakak memilih gambar dua orang memakai masker ya, karena kakak akan membuat reklame protokol kesehatan. Nanti adik-adik tarik untuk disesuaikan besar atau kecilnya gambar dan disesuaikan tempatnya sesuai keinginan kalian ya. Kakak akan menyimpan di sini. Oke. Setelah itu adik-adik ingin menambahkan teks. Kakak ingin menambahkan teks ya. Adik-adik bisa klik lagi tanda tambah lalu klik teks. Nah, tambahkan judul, tarik ke atas, setelah itu klik. Nah, adik-adik tinggal tambahkan apa yang akan kalian masukkan ke dalam tulisannya ya. Kakak akan menulis jangan lupa memakai masker. Nah, setelah adik-adik selesai, adik-adik di bawah ada pilihan sunting, open. Nah, adik-adik tinggal memilih tulisan yang adik-adik inginkan yang mana. Nah, tulisannya akan berubah ya. Lalu untuk ukurannya, adik-adik tinggal sesuaikan. Dan warna yang adik-adik inginkan itu warna apa? Di sini kakak ingin berubah menjadi warna merah. Setelah itu geser, sesuaikan dengan tempat yang ingin kalian simpan teksnya. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, adik-adik bisa klik tanda panah ke atas atau enggak klik tanda panah ke bawah untuk menyimpan. Tunggu beberapa waktu. Nah, gambar sudah disimpan di galeri. Adik-adik tinggal ke galeri. Nah, gambar sudah ada di galeri. Seperti itu ya adik-adik, sudah mengerti. Nah, jika adik-adik belum mengerti, boleh ditanyain ke kakak ya. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan langkah-langkah membuat pamflet secara langsung tanpa menggunakan aplikasi. Nah, adik-adik simak ya langkah-langkah membuat pamfletnya. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang disiapkan yaitu pensil warna atau bisa kalian menggunakan spidol berwarna. Lalu kalian siapkan buku bergambar atau juga kalian bisa menggunakan buku yang lainnya. Langkah yang kedua, atur komposisi. Atur komposisi ini kalian atur bentuk susunan penempatannya yang sekiranya bagus menurut kalian. Adik-adik bisa menempatkan gambarnya sesuai dengan keinginan kalian ya. Langkah yang ketiga, gambar bentuk objeknya. Di sini adik-adik bisa menggambar apa saja sesuai dengan kebutuhan yang akan digambar pada pamfletnya. Langkah yang keempat adalah pewarnaan. Nah, adik-adik bisa memilih warna sesuai antara teks dan gambarnya ya, agar terlihat menarik dan terlihat rapi. Nah, adik-adik, itu dia langkah-langkah membuat pamflet secara langsung. Semoga adik-adik mengerti ya, dan selamat mencoba adik-adik. Bagaimana adik-adik? Mudah kan cara membuat pamflet? Adik-adik sekarang sudah tahu ya apa itu reklame, ciri-ciri reklame, jenis-jenis reklame, dan cara pembuatan reklame berupa pamflet. Adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi dengan kakak di lain waktu. Sampai jumpa.